Ya, tim Merah Putih harus menjalani pertandingan hidup mati melawan Nepal di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Grup A. Sintayong tidak ingin para pemain Indonesia terus meratapi kekalahan 0-1 dari Yordania pada laga kedua Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketiga. Karena itu, dia berusaha mengorbankan semangat pasukannya. Pelatih berusia 51 tahun itu terus menyemangati anak asuhnya setelah kekalahan tipis 0-1 dari Yordania. Sebab laga teramat penting sudah menanti. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan hanya akan menurunkan pemain yang memiliki mental baja dan kemauan keras untuk meraih kemenangan pada laga pamungkas melawan Nepal. Skuad Garuda masih berpeluang lolos ke putaran utama Piala Asia 2023 andai bisa mengalahkan Nepal di laga terakhir. Tapi itu juga dipengaruhi hasil pada pertandingan lain di grup berbeda. Sampai dengan hasil pertandingan kedua, peringkat 5 besar runner-up masih didudukin oleh Thailand di peringkat pertama dengan poin 6. Kemudian peringkat kedua India dengan poin 6 selisih gol 3. Kemudian peringkat 3 didudukin oleh Kyrgyzstan dengan poin 6 dengan selisih 3. Kemudian peringkat 4 didudukin oleh Filipina dengan poin 4 dengan selisih gol 1. Kemudian peringkat 5 didudukin oleh Malaysia dengan poin 3 dengan selisih gol 1. Sedangkan timnas Indonesia masih menduduki peringkat di 6 dengan poin 3, namun selisih gol kalah dengan Malaysia yaitu 0. Meski ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, Shin tetap optimistis bisa membawa tim Merah Putih berlaga di putaran final turnamen tertinggi benua kuning itu pada tahun depan. Karena itu, dia bertekad menundukkan Nepal. Kita masih punya satu laga lagi. Jika kami bisa mendapati 3 poin di laga terakhir, saya yakin kami bisa dapat hasil bagus, kata Sintayong saat jumpa pers. Di klasemen grup A, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan poin 3 sama dengan Kuwait. Namun head to head Indonesia menang atas Kuwait sehingga Indonesia berada di peringkat kedua. Apabila di pertandingan ketiga timnas Yordania berhasil mengalahkan timnas Kuwait, maka timnas Yordania menduduki peringkat pertama di grup A, kemudian disusul oleh timnas Indonesia sebagai runner up. Namun, apabila timnas Kuwait berhasil mengalahkan timnas Yordania, maka kondisi saling mengalahkan ini akan menciptakan klasemen mini di grup A. Klasemen mini di grup A ini berisikan 3 negara yang saling mengalahkan, yaitu Yordania, Kuwait, dan Indonesia. Apabila timnas Kuwait berhasil mengalahkan timnas Yordania dengan skor 1-0, dan timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Nepal dengan skor berapapun, maka timnas Kuwait berhak menduduki peringkat pertama, kemudian disusul oleh timnas Indonesia di peringkat kedua. Karena timnas Indonesia unggul produktivitas gol terhadap timnas Yordania. Namun apabila timnas Kuwait mengalahkan timnas Yordania dengan skor 2-1, maka timnas Yordania berhak menduduki peringkat kedua karena timnas Yordania unggul head to head terhadap timnas Indonesia. Rekor pertemuan kedua negara, Indonesia dan Nepal, hanya bertemu sekali di tahun 2014. Pada saat itu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor 2-0. Peringkat FIFA kedua negara tidak jauh berbeda. Timnas Indonesia berada di peringkat 158. Sedangkan Nepal berada di peringkat 168. Timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh Nepal. Meskipun mereka selalu kalah dalam 2 pertandingan di grup A kualifikasi Piala Asia 2023, setidaknya ada 3 pemain Nepal yang patut diwaspadai. Suraju Thakuri adalah pemain berusia 21 tahun yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain yang bisa beroperasi sebagai penyerang sayap ini memperkuat klub Birgut United FC dan punya kreativitas tinggi dalam menciptakan peluang gol. Pujan Uparkoti berusia 26 tahun
menghuni posisi gelandang bertahan. Dia selalu menjadi pilihan utama pelatih Nepal Abdullah Al-Mutairi karena kemampuannya memangkas aliran bola lawan. Pemain asal klub Dangadi FC piawai membaca arah serangan lawan, sehingga bel Nepal cukup nyaman bermain di belakang Pujan Uparkoti. Nawayuk Shrestha, pemain andalan di lini depan timnas Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2023, pemain berusia 32 tahun ini menjabat sebagai kapten. Dia memperkuat klub Liga Super Nepal, Dangadi FC. Nawayuk Shrestha punya naluri mencetak gol yang tinggi dengan kemampuan membuka peluang gol serta kecepatan yang luar biasa. Perihal starting line up pada laga melawan Nepal, dia menegaskan hanya akan memilih pemain dengan mental baja dan keyakinan tinggi bisa menang untuk melawan Nepal. Kami akan melihat seberapa siap para pemain di laga pamungkas nanti, siapa yang memiliki tekad untuk memenangkan laga nanti. Tutupnya di Jumpa Pres. Duel kontra Nepal merupakan pertandingan hidup dan mati bagi timnas Garuda. Tentunya, tekanan serta beban yang dipikul para pemain akan lebih besar dari dua laga sebelumnya. Karena itu dibutuhkan mental baja. Di pertandingan ketiga melawan Nepal, kemungkinan besar Sintayong akan mengistirahatkan Pratama Arhan karena melihat kondisi yang belum fit. Kemungkinan besar Sintayong akan memasang Dewangga sebagai bek kiri. Untuk memastikan penguasaan bola dan mengontrol permainan, Sintayong akan memasang 3 gelandang. Ada Irianto, kemudian Maklok, dan Ricky Kambuaga. Dan untuk mengeksploitasi zona pertahanan timnas Nepal, Sintayong akan mempercayakan kepada Lili Pali dan Irfan Jaya.